Keliru. Rasanya semua orang bisa menjadi keliru dan itu wajar. Akan tetapi saudara, sekalipun keliru adalah wajar, ketika ada kekeliruan, di situ dibutuhkan satu tindakan mengkoreksi agar orang tadi tidak terus keliru dan orang banyak di sekitarnya tidak ikut-ikutan keliru. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 28 mencatat peristiwa di mana Tuhan Yesus mengkoreksi kekeliruan seorang perempuan. Pada waktu itu Tuhan Yesus ada bersama dengan banyak orang. Mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan luar biasa dan mereka juga mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Tiba-tiba saja seorang perempuan berseru, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jelas saudara, kita tahu ini adalah bentuk apresiasi dari perempuan tersebut terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan sepertinya baik. Akan tetapi Tuhan Yesus menangkap ada potensi terjadi kekeliruan. Ketika bisa saja orang berpikir bahwa Tuhan Yesus menjadi berbahagia ketika dia mendapatkan apresiasi dari orang di sekitarnya. Dan lebih parah lagi, ketika pujian atau apresiasi menjadi tujuan untuk berbuat baik atau berbuat yang benar, itu adalah satu kekeliruan. Karena tidak ingin orang banyak menjadi keliru, Tuhan Yesus kemudian mengkoreksi dengan perkataan, "Yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya." Saudara, jelas pada waktu itu Tuhan Yesus mengungkapkan kepada banyak orang bahwa kebahagiaan itu datang bukan karena pujian, sehingga pujian itu bukan tujuan dari berbuat baik. Tuhan Yesus hendak mengajak semua orang menangkap makna yang sesungguhnya bahwa kebahagiaan akan terjadi ketika kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sebab itulah tugas kita sebagai orang percaya. Ada satu peristiwa di mana seorang atlet lari maraton diutus oleh negaranya berlomba secara internasional. Dia telah mempersiapkan dengan baik upaya untuk bisa memenangkan perlombaan tersebut. Akan tetapi saudara, ketika waktunya berlomba, saat dia berlari dalam perlombaan, tiba-tiba terjadi satu kecelakaan yang membuat engkel kakinya menjadi terluka. Karena terluka, dia tidak bisa berlari sebagaimana seharusnya. Akan tetapi sekalipun dia terluka, dia tetap berusaha untuk sampai pada garis akhir atau garis finish. Singkat cerita, atlet ini sampai di garis finish dan dia datang sebagai orang yang terakhir sampai. Sekalipun dia tidak mendapatkan medali atas usahanya berlari sedemikian rupa, tapi dia sampai di garis finish dengan wajah yang berbahagia. Seorang reporter mewawancarai atlet ini dan bertanya, apa yang membuat wajahnya berseri padahal dia sampai di garis finish sebagai orang terakhir. Orang ini mengatakan bahwa dia berbahagia karena dia telah menyelesaikan tugasnya sebagai orang yang diutus oleh negaranya, bisa berlari sampai garis finish. Pengalaman sang atlet membawa kita bisa memahami makna kebahagiaan yang Tuhan Yesus hendak ajarkan kepada banyak orang dan juga kepada kita saat ini. Bahwa ternyata pujian atau apresiasi apapun bentuknya itu bukan hal yang membawa kita berbahagia sebagai orang yang melakukan apa yang benar dan yang baik. Sesungguhnya kebahagiaan itu karena kita telah melakukan apa yang kita tahu baik dan benar di mata Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi penentu yang akan mengapresiasi tindakan-tindakan kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan keliru dalam menjalani kehidupan ini. Jangan jadikan respon orang, apresiasi orang sebagai penentu kebahagiaan dalam dirimu waktu engkau melakukan tugas panggilanmu sebagai orang percaya, melakukan yang baik dan benar. Tetaplah fokus pada panggilan hidupmu,
kerjakan dengan baik sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi tugas panggilanmu. Karena engkau mendengar firman Tuhan dan memelihara kehidupanmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka yakinlah kebahagiaan sejati akan muncul karena penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan berkenan atas apa yang engkau lakukan. Untuk itu, teruslah berjuang, lakukan yang baik di hadapan Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.